kami dari kelompok 6 KKN UAJY 79 akan memaparkan potensi desa untuk Desa Giripurwo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami melihat adanya potensi Desa Giripurwo menjadi produsen coklat karena Desa Giripurwo memiliki hamparan perbukitan hijau yang dimanfaatkan sebagai perkebunan dan pertanian. Salah satunya adalah kakao. Penduduknya mayoritas bermata pencaharian di sektor perkebunan dan pertanian. Melalui petani lokal dan BUMDes Binangun, produksi kakao dapat diolah menjadi minuman olahan Joko Jiwo yang akan meningkatkan nilai jual kakao. Dengan konsep P2K, pemberdayaan SDM, dan menyiapkan kelembagaan jaringan desa, harapannya Desa Giripurwo dapat meningkatkan pendapatan ekonomi desa. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas tentang gambaran umum Desa Giripurwo, kondisi geografis Desa Giripurwo, potensi Desa Giripurwo menjadi produsen coklat, dan konsep pengembangannya. Jangan lupa untuk simak terus video ini ya. Terima kasih. Giripurwo merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Girimulyo yang berada di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Giripurwo awalnya merupakan penggabungan dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kepudung, Kelurahan Wadas, dan Kelurahan Iten. Namun, berdasarkan Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 16 tahun 1946, dari penggabungan 3 kelurahan tersebut, saat ini menjadi 1 kelurahan saja, yaitu Giripurwo. Desa Giripurwo terdiri dari 15 pedukuhan, 115 RT, dan 44 RW. Desa Giripurwo terletak di kawasan perbukitan Menoreh, tepatnya berada di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Giripurwo memiliki total luas wilayah yaitu 1467,4305 ha yang terdiri dari pekarangan, area persawahan, tegal, dan lain-lain. Potensi Desa Giripurwo sebagai produsen coklat. Desa Giripurwo memiliki hamparan perbukitan hijau yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai perkebunan dan pertanian. Penduduknya mayoritas bermata pencarian di sektor perkebunan dan pertanian. Terdapat beragam jenis pohon dan tanaman yang ditanam di kawasan tersebut. Salah satunya adalah kakao. Dari data tersebut, kelompok kami mencoba mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada sebagai desa produsen coklat dengan memanfaatkan hasil produksi kakao petani lokal untuk dijadikan produk olahan coklat batangan dan bubuk coklat agar mampu meningkatkan nilai jual dari olahan biji kakao serta menggerakkan warga masyarakat Desa Giripurwo dalam memproduksi coklat. Konsep pengembangan Desa Giripurwo sebagai produsen coklat, kami melakukan pemberdayaan SDM Desa Giripurwo, yaitu konsep pengembangan Desa Giripurwo sebagai produsen coklat, dan kelompok kami mengacu pada SDA dan SDM yang dimiliki Desa Giripurwo, yaitu berupa kebun kakao, dan mayoritas penduduk mendapat penghasilan dari hasil produksi kebun pertanian mereka. Kemudian Desa Giripurwo masuk ke dalam kawasan peruntukan perkebunan kakao sehingga terdapat potensi yang dapat dikembangkan dengan olahan produk coklat, yaitu Joko Jiwo sebagai brand produk coklat dari objek utamanya. Kemudian diketahui juga bahwa fasilitas pendukung yang dimiliki desa tersebut sudah tersedia, misalnya sarana dan prasarana akses jalan dalam memperlancar pendistribusian coklat cukup memadai. Kami juga melakukan konsep P2K, yaitu petani buah kakao di Desa Giripurwo pada umumnya masih menjual buah kakao mentah atau bahan sehingga produksi yang dihasilkan belum dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap penghasilan mereka. Oleh karena itu, perlunya adanya pemberdayaan tersebut. Konsep dalam gerakan P2K tersebut yaitu pengembangan pengetahuan dan kemandirian. Tujuannya agar petani kakao Desa Giripurwo dapat
mengembangkan potensi produksi kakao yang dihasilkan berbekal ilmu pengetahuan mengenai cara mengelola biji kakao hingga menghasilkan produk olahan coklat yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran sehingga nantinya akan menumbuhkan kemandiri bagi para petani kakao dan warga masyarakat dalam memproduksi olahan coklat dari hasil panen petani kakao lokal. Kemudian pemberdayaan masyarakat ini kami dukung dengan pembuatan buku saku mengenai cara mengolah biji kakao menjadi produk olahan coklat. Kami juga menyiapkan kelembagaan dan jaringan desa. Tujuannya yaitu untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengolahan produksi biji kakao mentah hingga dapat diolah menjadi produk olahan coklat. Kemudian Desa Giri Purwo sendiri sudah memiliki badan usaha milik Desa Binangun Giri Purwo sehingga dapat menjadikan wadah para petani kakao lokal untuk mengelola potensi desa yang bersumber pada hasil produksi kakao tersebut sehingga dapat diolah menjadi produk olahan coklat. Kemudian BUMDes Binangun Giri Purwo dapat juga melakukan penyusunan rancangan program kerja dalam pengadaan alat penggiling biji kakao agar dapat mempercepat proses produksi coklat sehingga dapat kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam mempromosikan produk olahan coklat yang dihasilkan oleh para petani dan warga lokal. Tujuan dari dibentuknya BUMDes Binangun Giri Purwo sebagai lembaga yang menciptakan kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi desa yang dimiliki serta terciptanya kegiatan ekonomi desa yang nantinya dapat benar-benar meningkatkan pendapatan asli dari Desa Giri Purwo. Kesimpulannya, potensi utama Desa Giri Purwo salah satunya berasal dari sektor perkebunan dan pertanian, khususnya produksi biji kakao. Namun, diperlukan pengembangan melalui peluang usaha baru untuk meningkatkan pendapatan ekonomi desa. Salah satunya melalui olahan buah kakao menjadi coklat batangan dan bubuk coklat yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan hasil penjualan kakao pada saat masih basah atau mentah. Harapannya, melalui cara tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan cara yang saat ini masih dilakukan oleh para petani coklat yang ada di Giri Purwo. Sekian penyampaian dari kelompok 6. Terima kasih dan semoga bermanfaat.